Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allaha wa rasulahu innama yuridullahu liyadhhaba ankum rijsa ahlal bait yutahhirukum tathira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya banyak sekali nikmat yang telah kita peroleh yang terkadang kita enggak sadari, terkadang kita banyak menyesali. Padahal begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka untuk itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan amal ibadah kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Salat berkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat harapkan syafaat yaumil akhirah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit saja berkenaan dengan ibu. Ibu adalah merupakan madrasah yang paling awal bagi anak-anaknya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dari semenjak ibu mengandung anak, kemudian setelah mengandungnya selama 9 bulan, ibu melahirkan anak, kemudian dia susui dan dia rawat, maka wajarlah dikatakan oleh seorang penyair ternama yang mengatakan bahwasanya seorang ibu adalah merupakan madrasah yang paling awal bagi anak-anaknya. Dan kalau boleh saya ikut menambahkan juga bahwasanya ayah atau bapak adalah merupakan kepala madrasah yang turut memberikan kontribusi dan perhatiannya kepada ibu sebagai madrasah itu tadi, sehingga si ibu dalam mendidik anak-anaknya mendapat perlindungan, mendapat kesejahteraan dan bisa berlaku dengan baik sesuai dengan ajaran daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, psikolog anak mengatakan bahwasanya golden age atau usia emas itu adalah usia antara 0 sampai 6 tahun. Bisa kita bayangkan apabila di usia-usia golden age ini seorang ibu tidak ikut serta mendampingi anaknya dalam memberikan pendidikan agama, maka bisa kita bayangkan bagaimana akhirnya nanti pendidikan anak-anak. Karena menurut hasil penelitian, anak-anak yang tawuran itu setelah diadakan penelitian, ternyata rupanya anak yang banyak tawuran, anak yang ikut terkontaminasi dengan narkoba, rupanya anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu pada kesempatan ini bukan saya mengatakan Bapak tidak ikut, cuman pada pembahasan saya yang sangat singkat ini saya lebih fokuskan kepada bagaimana seorang ibu dalam mendidik anak. Sampai-sampai banyak ungkapan yang mengatakan bahwasanya
in an-nisa'u imadul bilad, iza saluhat saluhal bilad, wa izal fasadat fasadal bilad. Maka apabila negara itu baik, maka seharusnya seorang wanita itu juga harus baik. Bagaimana tidak? Karena dari mulai kecil seorang ibu memberikan contoh kepada anak-anaknya, mengajarkan agama kepada anak-anaknya, apalagi dari mulai anak dalam kandungan. Karena para ahli mengatakan indera yang paling jelas bagi anak-anak ketika berada di kandungan adalah indera pendengaran. Untuk itu, walaupun anak kita berada di dalam kandungan, maka seorang ibu harus senantiasa memberikan kalimat-kalimat thayyibah, memberikan kata-kata yang baik dengan tidak menyenggak, dengan tidak bersuara-suara keras, dan bahkan dengan tidak mendengarkan lagu-lagu yang begitu hingar-bingar, sehingga akan mempengaruhi kepada janin anak ketika berada di dalam kandungan. Saya selalu bertanya kepada para ibu-ibu, begitu juga dengan saya dapat saya rasakan ketika saya mengandung, ketika ada suara yang keras, ketika ada orang memeki, maka itu akan pengaruh kepada janin saya yang ada di dalam kandungan. Tapi ketika saya mengaji, ketika saya membacakan Al-Quran, ketika saya senandungkan salawat kepadanya, maka ketika saya pegang perut saya dengan lembut, maka janin yang ada dalam kandungan saya itu juga bergeraknya pelan. Dia akan mengikuti kepada arah tangan kita. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimat, begitu dahsyatnya seorang ibu. Apalagi di masa Golden Age itu, apabila seorang ibu bekerja dan harus meninggalkan anaknya pula dia ketika bekerja, dan dititip pula kepada orang yang memang tidak tahu agama, kepada orang yang tidak tahu bertata kerama, maka bisa kita bayangkan bagaimana anak ini nanti akan bertingkah. Akan sulitlah bagi seorang ibu untuk dapat mengarahkan anaknya. Makanya sesuai dengan ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi, maka seorang istri mukmin itu haruslah berada di rumah dan jangan bertingkah dan berhias seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Artinya ini apa? Diharapkan seorang ibu itu bisa memberikan perhatiannya dan kasih sayangnya kepada anak. Kalau begitu, boleh enggak ibu-ibu keluar harus mengikuti pengajian? Boleh, silahkan mengikuti pengajian keluar, silahkan untuk bersilaturahim keluar. Tapi hasil daripada pengajian kita di luar itu bisa kita aplikasikan kepada anak-anak kita sehingga membawa dampak yang positif bagi anak kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini ada baiknya saya membuat suatu resume bahwasanya seorang ibu apabila dia ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, maka cintailah anak-anak kita itu dengan sepenuh hati. Jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari mulut kita, perkataan yang tidak baik, karena perkataan ibu itu adalah merupakan doa bagi anak-anaknya. Kemudian berikutnya, biasakan anak-anak itu mendapatkan teladan atau contoh yang baik dari kita, baik dia itu dari perkataan kita, dari perbuatan kita, maupun dari cara berpakaian kita. Dan yang terakhir, untuk pendidikan anak kita ke depannya, maka sekolahkanlah anak-anak kita di sekolah-sekolah agama yang mengajarkan agama bagi mereka, sehingga tak ada penyesalan bagi kita nanti ketika anak sudah dewasa nantinya. Jadi demikian pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.